Numpak ojek menyang Wonocolo, sing nyupiri wong Kediri. Piye kabare kayak bolo-bolo, balik maneh nyang dititeni. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial nih. Kenapa aku bilang spesial? Karena bintang tamu sebelumnya nih kita kan kedatangan cowok-cowok kan. Nah, di kali ini kita kedatangan bintang tamu cewek yang pastinya pengalamannya banyak sekali, mulai dari akademik maupun di non akademik. Dan juga hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menekuni bidang kepenulisan bersama narasumber kita. Penasaran dengan bintang tamu kita hari ini? Saksikan terus tayangan di Titeni berikut ini. Bintang tamu kita kali ini adalah Mbak Eka Puji Astuti SPD, yang dimana beberapa waktu yang lalu Mbak Eka ini sudah diwisuda nih oleh Pak Rektor kita tercinta, oleh Cak Hasan. Dan Mbak Eka selama perkuliahan itu mempunyai banyak sekali pengalaman di bidang akademik maupun di non-akademik. Mbak Eka juga pernah beberapa kali menjuarai lomba di bidang kepenulisan. Dan ada karyanya yang disubmit ke Sinta 2. Langsung saja ya kita sapa. Halo Mbak Eka, apa kabar? Halo, perkenalkan nama saya Eka Puji Astuti, kabari alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Eka selamat ya atas wisudanya beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah. Dan aku mau ngucapin terima kasih nih Mbak, udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Tentunya sangat senang sih karena bisa ketemu apalagi yang mahasiswa baru. Ya betul. Mbak Eka, boleh dong Mbak diceritain gimana Mbak kesehariannya setelah wisuda beberapa waktu yang lalu? Kalau sekarang ini lebih fokus karena kan kemarin alhamdulillah dapat wisuda awal ya, karena kan yang dari jurusan sejarah sendiri yang angkatan 2020 masih 11 anak. Nah, untuk sementara ini lebih fokus ke freelance dalam artian misal copywriter, ini kebetulan kan aku juga fokusnya di kepenulisan dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa ikut publikasi artikel dan lain sebagainya kayak gitu. Terus selain itu mungkin beberapa ada panggilan dosen dan lain sebagainya, disuruh bantu-bantu waktu ke kampus selagi belum punya pekerjaan tetap, itu biasanya datang dan lain sebagainya gitu, sembari menunggu pekerjaan tetap. Gitu. Jadi masih sering bantu-bantu di kampus gitu ya Mbak? Masih. Mereka boleh dong Mbak diceritain pengalaman kuliah nih dari 2020 ya Mbak mulainya? Iya. Sampai dengan situ gimana sih Mbak kuliah di UNESA gitu? Kuliah di UNESA ya, menurutku fantasi sih. Soalnya kenapa kok fantasi? Karena aku menurutku itu kalau kuliah itu bukan cuma ilmu, tapi pengalaman, relasi sih. Harus. Soalnya kenapa? Karena selama aku perkuliahan itu aku nggak cuma mendalami ilmuku sejarah aja. Sebenarnya kalau dikatakan aku fokusku ke ilmu sejarah aja enggak sih, aku lebih suka ke pendidikannya. Kenapa kok lebih suka ke pendidikannya? Karena di pendidikan itu aku bisa mendalami penelitian dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin pada ilmu sejarahnya emang bisa mendalami penelitian, tapi fokusku itu kayak pecah gitu loh di situ. Jadi aku memerlukan orang lain, kayak misalnya teman yang memang dia mendalami pada ilmu sejarahnya kayak gitu. Terus selain itu, selagi masih kuliah, kalau bisa kita mencari relasi dalam artian janganlah kamu jadi mahasiswa pulang pergi dan lain sebagainya kayak gitu. Selagi masih ada waktu, misal mencari teman-teman yang mungkin di luar dari jurusanmu. Kenapa kok kamu perlu teman di luar jurusanmu? Karena bidang ilmumu itu kalau bisa jangan cuma sejarah. Itu sih, kayak misalnya itu ilmiah, terus punya teman fisika dan lain sebagainya, IPA, dan nanti kalian bisa kolaborasi. Dari kolaborasi itu nanti bisa kalian jadikan sebuah penelitian dan lain sebagainya. Jadi kayak bisalah buat ajang kalian mengikuti perlombaan gitu. Betul sih ya. Jadi ini Mbak Eka, kalau misal aku dapat cerita dari teman-teman seangkatanku gitu ya, mereka kan suka pendidikannya nih. Kalau teman-teman aku tuh pada kayak nggak suka gitu, malah kayak, aduh, pendidikan itu ribet segala macam kan, tugasnya kan banyak kan. Iya. Lebih suka di ilmu sejarahnya gitu. Kalau mereka ini kebalikannya. Mereka dulu kan waktu awal masuk kuliah kan 2020 tuh. Itu kan COVID ya. Nah itu gimana sih Mbak struggle-nya kuliah? Awal kuliah tuh kok waduh COVID, PKKM nggak ngerasain PKKM kayak tahun-tahun ini gitu. Boleh dong. Kalau diomongin iri, aku pasti iri sih, apalagi pada teman-teman yang sekarang ini PKKMB offline. Soalnya dulu tuh ekspektasiku tuh PKKMB ku tuh offline dan mengikuti lain sebagainya kayak gitu. Tapi ternyata nggak kebagian diajak karena barengan sama corona. Nah itu satu sisi kan pembelajaran online, jadi kita fokus ke laptop masing-masing. Apalagi dulu PKKMB-nya itu dari pagi ya. Pagi itu jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi itu fokus di laptop kita. Sedangkan
satu sisi kalau misalnya mahasiswa ya notabene di rumah terus cuma fokus ke laptop gitu. Iya. Kadang kan itu Bosen, menjadi ngantuk. bosen, ngantuk dan lain sebagainya. Ya mungkin kita sambil dengan pekerjaan lainnya kayak mungkin kita masih tetap di laptop ya, tapi sambil ngerjain apa, nulis atau lain sebagainya kayak itu, nulis tentang cerpen atau apa kayak gitu. Jadi Oke. kayak kemarin itu aku sambil ngerjain apa dan lain sebagainya kayak gitu. Biar nanti aku sendiri tuh nggak bosan. Oke. Kuliah juga kayak gitu, Mbak. Jadi harus Zoom, Iya sih, Gmeet harus gitu Zoom, ya. Gmeet gitu. Tapi kemarin itu jadi cuma sampai semester 3, semester 4-nya alhamdulillah offline. Oke. Alhamdulillah. Nah, Mbak Eka, ada nggak Mbak hal-hal yang berkesan nih selama kuliah yang paling Mbak Eka nggak bisa lupain? Selama kuliah berkesan itu lebih ke ini sih, project bareng dosen sih. Kadang kan aku ikut beberapa project bareng dosen dan lain sebagainya. Nah, project itu sebenarnya itu lebih mengarah kayak gini. Kamu tuh nggak usah lihat dari benefitnya ya kalau kerja sama dengan dosen. Soalnya nanti itu akhirnya itu apa ya? Kamu pasti akan dapat apa ya? Hal yang kamu bisa jadikan pengalaman gitu loh Iya, waktu betul. kerja sama dosen dan lain sebagainya. Kayak kita itu nggak usah lihat benefit, mungkin kan kadang orang mikirnya itu dapat bayaran atau enggak dan Iya. lain sebagainya, nggak usah mikir kayak gitu, soalnya kamu itu sebenarnya secara langsung kamu itu belajar pas waktu sama dosen itu bagaimana cara ketemu orang, terus habis itu tuh bagaimana cara kita itu bersosialisasi dengan orang dan lain sebagainya. Selain itu kita itu dapat relasi itu juga dari dosen, misalnya ya kayak aku dulu itu pernah project bareng dosen Bukhari ya. Oh, Itu tuh ya. dulu tuh disuruh bantu perlombaan tingkat nasional itu tuh di GOR olahraga renang sana. Nah, itu ternyata aku di sana itu kolaborasi sama dengan teman-teman Fakultas Ilmu Olahraga. Nah, itu tuh kita saling kenalan dan lain sebagainya. Jadi nanti ruang lingkup relasi kita itu lebih luas. Jadi sewaktu-waktu misalnya kamu membutuhkan orang ini tuh lebih mudah. Seru sekali ya Mbak, soalnya kan kita juga nggak butuh, misalnya gini, nggak cuma butuh teman seangkatan aja nih, nggak Iya. cuma sejurusan aja, kita juga butuh beberapa teman-teman yang dari Teman-teman. jurusan lain. Iya. Yang seperti yang dibilang Mbak Eka tadi kan butuh kolaborasi juga ya Mbak, untuk membuat karya gitu istilahnya gitu. Mbak Eka kan tadi bilang kalau misal ikut kegiatan di luar kampus juga, kayak nggak Iya, cuma betul. kuliah aja gitu kan. Itu gimana sih Mbak cara ngatur waktunya biar nggak keteteran? Manajemen waktu sih kalau aku. Misal biasanya itu kalau aku tak jadwal, misal jam 7 sampai jam segini tuh kita ngapain, jam segini sampai gini tuh kita ngapain gitu. Pokoknya ada jadwalnya. Jadi kamu tuh sebelum hari besok, kalau bisa itu hari kemarin tuh kayak udah menjadwal. Hari besok itu aku kegiatanku ngapain saja dan lain sebagainya gitu. Jadi kesannya itu kamu udah terprogram gitu loh. Hari ini mau ngapain dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu ya kamu tuh ada panggilan dan lain sebagainya, kamu tuh udah punya jawaban. Aku sekiranya hari itu bisa atau enggak dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kamu tuh kegiatan harianmu nggak berantakan kayak gitu. Jadi bikin to-do list lah Mbak ya istilahnya Iya, gitu. Oke. Kalau Mbak Eka kan juga ikut UKIM nih, ya kan? Iya, Boleh dong Mbak diceritain UKIM tuh sebenarnya apa sih? oh iya. UKIM itu unit kegiatan ilmiah mahasiswa. Nah, di sana di UKIM kita itu sebenarnya itu menaungi 4 roh. Jadi di sana itu ada aktivis, terus habis itu tuh ada penulis dan juga peneliti sama kewirausaha. Nah, aku tuh lebih mendalami ke penulis sama peneliti. Nah, kenapa sih kamu itu perlu sekali kayak mengikuti apa ya organisasi atau ekstrakurikuler kegiatan ilmiah lah dan lain sebagainya itu kenapa? Karena menurut aku tuh di luar ke bidang keilmuanmu yang sejarah, kamu tuh perlu meningkatkan soft skillmu yang lainnya. Kayak misalnya kebetulan soft skillku kan di kepenulisan ya, aku mendalami kepenulisan. Nah kita lihat UKM di UNESA itu apa yang mungkin menaungi hal tersebut. Nah kebetulan yang menaungi itu kan UKIM, jadi aku ikutnya di UKIM. Nah di UKIM itu kebetulan aku tuh dipertemukan dengan relasi yang ruang lingkupnya lebih banyak ya. Jadi kan satu UNESA gitu. Jadi jurusannya lebih banyak lah, nggak cuma ketemu anak-anak sejarah aja. Jadi di situ kayak kolaborasi lah. Misalnya itu ada problematika di sejarah. Misalnya kan kalau kita ketahui pembelajaran sejarah itu lebih cenderung monoton kan. Iya. Monoton, membosankan, bikin anak mengantuk dan lain sebagainya. Nah ternyata itu tuh melalui diskusi bersama dan lain sebagainya, ternyata kita tuh menghasilkan sebuah inovasi atau ide kreatif untuk memecahkan masalah problematika tersebut. Nah, dari masalah tersebut akhirnya kita membuat media pembelajaran atau model pembelajaran atau mungkin kayak aplikasi dan lain sebagainya. Nah, dari hal ini kita itu melalui kolaborasi baru kita perlombakan. Nah, itu memang dari beberapa perlombaan itu bisa memperoleh kejuaraan dan lain sebagainya kayak. Oke, nah kalau nyambung juara nih, Mbak Eka pernah dapat juara berapa aja nih buat bidang kepenulisan?
juaranya itu pernah juara 1 juga pas tingkat nasional gitu. Itu ke penulisan esai sih. Tapi kalau esai sendiri ya. Itu Tapi terkait apa Mbak temanya? temanya ke itu inovasi pendidikan juga sih. Tapi kalau waktu aku itu inovasi pendidikannya ke arah itu sih lokal. Inovasi pendidikan lokal buat pengembangan budaya lokal kalau dulu itu. Terus selain itu tuh juga ada LKTI bareng itu tuh juga juara 2 sih. Itu juara 2 tapi iya tim itu. Terus selain itu ada juga juara itu kepenulisan kayak buletin dan lain sebagainya kayak gitu. Lebih banyak sih ke tim kayak LKTI. Gitu. Mereka banyak sekali ya kayak ikut lomba-lomba di bidang kepenulisan juga ya Mbak? Iya. Boleh dong Mbak dikasih tips and triknya gimana sih cara nulis artikel, esai, dan lain sebagainya itu biar bisa dapat atau mungkin bisa dilirik oleh juri nih buat teman-teman semuanya. Nah kalau kepenulisan itu menurutku lebih itu sih kita kayak kolaborasi itu pertama. Kolaborasi itu pertama ya. Yang setelah itu kita lihat kita kan bisa modifikasi. Nah jadi tuh kayak mungkin kamu tuh udah membaca beberapa referensi mengenai esai dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa kamu modifikasi. Misalnya dia itu kan membahas misalnya itu kayak model pembelajaran itu menggunakan role playing gitu kan. Tapi cuma pada pembelajaran misalnya IPA gitu. Kenapa nggak coba kamu terapkan di sejarah dan lain sebagainya. Nah itu tuh modifikasi dalam artian kamu tuh tidak memanipulasi full punya dia, tapi kamu modifikasi. Dalam artian modifikasi itu beberapa ada yang kamu tambahin, misal dalam role playing itu ada adegan yang secara digital dan lain sebagainya kayak gitu, itu namanya modifikasi. Jadi kita harus lihat dulu, cermati. Jadi cermati problematika di sekitar. Nah setelah lihat problematika sekitar, terus amati. Nah dari amati itu, mungkin dari problematika itu tuh apakah mungkin kita bisa memunculkan inovasi baru atau enggak gitu kan. Setelah itu baru modifikasi. Atau namanya itu ATM, amati. Kalau dari UKIM ya, kalau dari UKIM tuh punya moto itu kalau perlombaan dan lain sebagainya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Mereka kan juga, mereka yang aku tahu kan mereka juga pernah mempublikasikan karyanya di Sinta 2 ya Mbak. Itu boleh nggak Mbak diceritain juga gimana sih awal proses untuk menulis sampai akhirnya bisa dipublish di Sinta 2? Nah sebenarnya itu kalau itu keisengan ngisi kegabutan mungkin sih. Karena kenapa dulu itu aku gabut ya? Iya sih itu tuh gabut sebenarnya. Kan itu tuh tanpa sengaja. Aku dulu itu kan sama teman-temanku anak fisika. Dia angkatan 19 sih sebenarnya. Sekarang dia beasiswa di New Zealand. Keren. LPDP New Zealand kan. Nah, waktu dulu itu emang aku sama masnya ini dan teman-teman itu tuh ndaki ke Penanggungan. Nah, kebetulan karena di Penanggungan ini kan ini sebenarnya penulis pertamanya itu masnya dari fisika ini kan. Nah, terus dia kolaborasi antara aku sama kakak tingkat angkatan 19 juga itu tuh teknik mesin. Nah, kita itu kolaborasi neliti di Penanggungan. Jadi di Penanggungan itu sebenarnya bukan cuma main. Jadi kalau konsepnya ini gini, main sambil belajar atau main sambil belajar. Jadi konsepnya gitu. Sebenarnya kita itu main, tapi kita itu belajar juga. Jadi di sana itu udah bawa alat buat ngecat magnet dan lain sebagainya. Jadi di sana itu kita tuh meneliti Gunung Penanggungan dari segi magnet, tapi itu tuh di sisi lain ada tentang sejarahnya. Emang dari dulu tuh di sejarah itu udah bahas kalau Gunung Penanggungan itu ada sisi kepemilikan magnet dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya dulu tuh orang itu banyak yang bertapa di sana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dari rasa kegabutan itu akhirnya kita publikasikan menjadi jurnal. Alhamdulillah dipublikasi jurnal Sinta 2. Judulnya apa Mbak? Judulnya itu potensi dari Gunung Penanggungan dari sisi segi fisika, terus geografi sama sejarah. Oke, jadi sebenarnya kalau misal kita suka sesuatu nih bisa nih ya dibuat penelitian dan bisa kayak itu buat esai ataupun dipublikasikan di Sinta 2 ataupun di beberapa konsepnya itu kalau kamu lagi gabut iseng-iseng lah. Iya, betul. Dan mereka ini itu juga ya suka hiking. Suka sih. Jadi teman-teman yang suka hiking nih boleh nanti ngajakin mereka buat hiking bareng. Boleh lah hiking sejarah ya, Iya, apalagi udah lama aku gak hiking. Soalnya sekarang kan teman-temanku kayak tadi yang beasiswa New Zealand itu kan udah pergi kan. Jadi ajakan hiking itu sedikit sih di sejarah. Soalnya minatnya kan memang beda. Ini boleh DM ngajakin, ayo Mbak Eka kita hiking bareng gitu ya Mbak. Iya boleh. Mbak Eka mau ke gunung apa Mbak? Merbabu sih ya. Targetku Merbabu sih gitu. Mungkin itu teman-teman kita bagus ada yang suka hiking gitu. Nanti bisa boleh ikut diajakin. Boleh collab juga. Nanti siapa tahu kita malah meneliti sesuatu di situ. Nanti bisa upload juga di Sinta 2 gitu ya Mbak.
Amin. Oke, Mbak Eka. Mbak Eka kan pasti punya nih mata kuliah favorit. Apa nih Oh, Mbak iya. mata kuliah favoritnya? Kalau mata kuliah favorit mungkin kayak rada killer sih ya. Maksudnya mungkin kalau di mata orang-orang sekitar ini Statis. agak iya sih, agak mungkin rada gimana gitu. Aku lebih suka ke statistika sih. Aduh, statistik. Biasanya kan itu kan musuhnya orang-orang. Iya, makanya orang-orang kan nggak terlalu suka statistika, tapi aku kebalikannya lebih suka. Kenapa tuh Mbak? Kayak lebih nggak pengen ribet tuh loh. Maksudnya itu dalam artian kalau misalnya ya pelajaran sejarah yang lain kan lebih banyak teori, hafalin dan lain sebagainya. Kalau statistika itu kayak ilmu paten, ya udah berarti kamu tuh tinggal memakai ini tuh rumus ini udah selesai. Jadi selain itu kita lebih banyak ke prakteknya gitu loh. Dan aku tuh lebih suka ke praktek daripada Oke. hafalan teori kayak gitu. Nah, kalau Mbak Eka itu tipe orang yang suka mata kuliah karena emang dosennya apa emang suka aja gitu? Maksudnya nggak pengaruh tuh dosennya siapa aja tuh? Enggak, kalau dosen menurutku enggak mempengaruhi sih. Aku Oke. lebih suka mata kuliahnya. Misalnya mata kuliahnya emang udah aku sukai kayak gitu, misalnya aku udah mendalami gitu dan lain sebagainya, itu emang aku suka. Tapi kebetulan emang mata kuliah yang aku dalamin itu dosen-dosennya enak-enak semua. Oke. Spill dong Mbak, dapat nilai akhir berapa buat statistik gitu? Soalnya aku kan nanti Kalau juga bakal kemarin itu ya nggak tinggi-tinggi banget sih, cuma amin aja sih. amin. Amin. Soalnya ya Amin aja nih. Amin itu tinggi loh, Mbak. iya sih, Soalnya tapi kan di pendidikan emang gitu sih. ya. Oke. Mbak, kalau semisal aku mau tanya terkait aslab nih, Mbak. Iya. Mbak Eka kan juga dulunya aslab. Iya. Terus itu masuk aslab itu tahun berapa, Mbak? Aku dulu masuk aslab itu tahun 2021. Oke. Itu kan masih COVID kan? Maksudnya kan 2020 itu kan COVID, terus transisi ke 2021 kan juga masih new normal. New Itu gimana normal. buat opreknya? Kalau opreknya itu kayak lebih tertutup sih. Jadi itu kita kan dulu publikasi dulu, setelah publikasi dikirim ke Instagram dan lain sebagainya. Nah, nanti itu tinggal mereka itu kalau aku sendiri seleksinya dulu tuh lewat online. Jadi wawancaranya itu lewat Iya. Zoom gitu. Dulu tuh yang wawancarai kakak-kakak ya angkatannya Mbak Amel itu angkatan 18, terus angkatan Mas Ubed dan lain sebagainya. Selain itu juga sama dosen-dosen sejarah, tapi lewat online gitu. Nah, nanti waktu pertemuannya kita disuruh ke Surabaya kayak gitu. Terus kegiatannya itu juga lebih ke inventarisasi sih. Soalnya mungkin kan Masih dulu COVID itu juga. kita dilarang tatap muka dan lain sebagainya kan. Jadi kita itu fokusnya itu kayak inventarisasi, kayak memperbarui arsip-arsip di lab. Dan selain itu kita itu lebih banyak itu project sih kalau angkatan aku itu. Misalnya itu PKM dosen kayak gitu dan lain sebagainya. Dulu itu juga sampai pernah nginep di hotel itu cuma untuk ngerjain PKM dosen. Keren. Itu karena 1 minggu itu PKM itu kita bisa ngerjain sampai 2. Jadi dulu itu kan memang skalanya itu kan dalam artian kita nggak bisa tatap muka banyak orang. Jadi kita tuh lebih fokus ke ngerjain PKM dosen gitu aja. Perbedaannya mungkin kalau sama yang sekarang ini yang bisa tatap muka itu kan lebih banyak kegiatan yang ada pertemuan sama peserta dan lain sebagainya. Nah, kalau angkatanku itu lebih banyak ngerjain PKM-nya dosen dan lain sebagainya. Dulu ada berapa Mbak asratnya? Sama aja 10. Oh 10. Sekarang 14. Oh iya, lebih banyak ya. Lebih enak sih zaman. Iya. Kalau dulu itu kan cuma 10 personil kan. Itu kadang itu ya itu kayak kurang gitu loh. Maksudnya dalam artian yang bantu ini bagian ini. Soalnya kan memang cuma 10 anak kan gitu. Makanya dari itu perlu kadang itu dibantu sama Mas Jai angkatan 19. Oh, jadi masih ada. Maksudnya angkatan-angkatan atas tuh masih tetap bantuin gitu. Ada, soalnya kan kalau di lab itu sih silaturahminya yang Tetap masih terjaga leket. Jadi itu kita itu saling kayak mengabari atau info-info di mana gitu. Kadang sampai kita itu pernah makan bareng dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu kayak kalau bisa kamu tuh jangan memutus silaturahmi karena kita belum tentu hari besok dan lain sebagainya kita itu butuh untuk ketemu untuk saling berkabar dan lainnya. Gitu. Oke. Selain ikut aslab dan UKIM, Mbak Eka ikut apa lagi, Mbak? Oh, kalau aku dulu HMJ juga sih. Oh, HMJ juga. Cuman aku ikutnya cuma 1 tahun. Jadi, tahun pertama aja? Iya, tahun pertama. Soalnya tahun kedua aku DPM. Oh, DPM juga. Semuanya dia cobain ya, Mbak? Iya, jadi dulu tuh awalnya itu aku HMJ bagian Departemen Hubungan Masyarakat. Jadi lebih banyak ngedit fit dan lain sebagainya kayak gitu. Selain itu kayak lebih ngubungin event-event dan lain sebagainya ya gitu. Kayak tupoksinya Debhum gitu. Nah, tahun kedua itu aku kebetulan itu ikut opreknya yang DPM alhamdulillah terpilih itu kan. Jadi waktu tahun kedua ikut Dewan Perwakilan Mahasiswa itu juga bagian di Debhum. Tapi walaupun aku di Debhum itu beda lagi tupoksiku. Jadi waktu dulu itu aku lebih sering jadi koordinator
kegiatan. Oke. Jadi tuh kan DPM dulu banyak event-event acara dan lain sebagainya kan. Nah itu sering jadi koor acara dan lain sebagainya itu. Sering banget sampai dulu tuh pernah ditawarin kalau kamu capek itu kamu bisa pindah, nggak usah jadi koor acara gitu. Soalnya saking seringnya dipilih jadi koor acara. Tetap di Terabas aja ya Mbak. Iya diterapkan sih selagi masih belum capek. Nah, setelah DPM apalagi ada lagi nggak? Dia itu sama unit kegiatan. Unit Unit kegiatan. kalau UKIM itu 2 tahun itu full aku di situ. Terus sama ASLab. Jadi 4 organisasi lah. Yang pertama HMJ, terus habis itu DPM, terus habis itu ASLab, terus sama habis UKIM. itu UKIM. Pernah ada kayak acara tuh kayak tabrakan gitu nggak? Maksudnya harusnya di ASAP juga ada acara, terus di misal di DPM juga ada acara gitu. Pernah sih, tapi kalau kayak gitu lihat sikon dulu. Kamu jadi koordinator di mana gitu. Misal dalam artian aku kebetulan jadi koordinator di acaranya DPM. Nah, sedangkan di ASLab itu mungkin aku masih bisa meninggalkan atau lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya dalam artian kayak gitu, aku mungkin masih memilih DPM dulu. Tapi nanti di sela waktu itu siang atau anunya aku kembali lagi ke ASLab. Pokoknya selagi kamu itu dalam artian masih bisa ditinggal, tapi kamu kembali lagi ke situ itu bisa dia. Jadi dari awal kita harus tahu porsinya nih dari Iya, setiap harus tahu kerjaan porsinya kita, masing-masing dan juga manage waktu sih. Pokoknya itu jangan sampai kamu lupain organisasi kamu yang satunya itu demi organisasi satunya. Karena kenapa? Takutnya itu adanya keiri dengkian. Nah, Iya, betul. itu kan menimbulkan suatu pro kontra gitu antara temanmu yang satu anggota organisasi. Mbak Eka selanjutnya nih Mbak, aku mau tanya tentang skripsinya Mbak Eka. Mbak Eka Pembahasan skripsinya topik ini ngambil sejarah murni atau pendidikan? Kan karena di jurusan kita kan dibebaskan kan mau ngambil skripsi pendidikan ataupun murni. Mbak Eka ngambil apa? Karena kesukaanku pendidikan, aku ambilnya pendidikan sih. Pendidikan. Itu terkait apa Mbak? Terkait penerapan model pembelajaran role playing, aku role playing terhadap SMK. Kenapa sih kok ambilnya SMK? Kalian tahu kan kalau SMK itu lebih suka praktek daripada ngapalin materi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi makanya aku lebih milih role playing itu kita bermain drama dan lain sebagainya kayak itu. Namun di permainan drama itu nanti tuh kayak mereka itu bisa nonton video dari permainan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu di SMK-nya Mbak Eka yang PLP atau PLP? Nah, aku mungkin sedikit ngasih tips dan tip ya kan. Mungkin beberapa orang itu kenapa bisa ketinggalan. Maksudnya dalam artian kadang sampai semester 8 belum selesai dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya waktu kamu kan kalau di sejarah itu PLP kan semester 7. Nah, pas waktu semester 7 kamu tuh mengambil sela-sela, maksudnya itu memahami karakteristik gaya belajar dan lain sebagainya di siswa-siswi di SMK atau SMA tempat PLP itu sebenarnya bisa. Jadi nanti tuh kamu kayak udah nyicil beberapa bahan-bahan untuk skripsimu. Jadi nanti tuh semester 8 awal itu tinggal penerapan aja. Jadi konsepku dulu tuh gitu, aku semester 7 itu lebih fokus ke mengetahui gaya belajar mereka, terus nanti itu mengenal karakteristik dan lain sebagainya. Terus kalau bisa itu mendekati hati tua hati gitu. Jadi mereka itu kayak udah nyaman kepada guru itu gitu. Kalau udah nyaman gitu nanti kamu tuh pas waktu kembali mau nerapin model atau media itu tuh enak gitu. Anak-anaknya itu soalnya kalau penelitian pendidikan misalnya anaknya itu tidak welcome ke kita itu tuh susah. Soalnya kan namanya analisis data ya. Analisis data itu harus sesuai sama yang diisi mereka masing-masing. Jadi PLP-nya Mbak Eka di Surabaya? Iya di SMK 10 Surabaya. Mbak Eka, terakhir ya Mbak. Apa sih Mbak harapan Mbak Eka untuk teman-teman yang lagi kuliah nih? Harapannya sih lebih optimis sih menurutku. Kalau ada konsep tuh gini, jangan ajak aku bermain maka aku akan belajar. Jangan ajak aku belajar maka aku akan bermain. Nah itu konsepnya dalam artian di sela-sela kamu sepaneng kuliah itu ya bermainan lah bermain loh. Dalam artian itu kamu boleh bermain tapi di sela-sela bermain kamu juga belajar kayak gitu. Jadi jangan melupakan tupoksi utama kamu sebagai mahasiswa bahwa kamu itu tetap untuk belajar tapi nggak usah terlalu sepaneng dalam artian gitu. Diri kita sendiri ya Mbak. Maksudnya sepaneng tuh kamu cuma kuliah pulang gitu kan. Maksudnya di sela-sela itu ambillah cari relasi dan lain sebagainya. Kan kadang kamu tuh butuh untuk deep talk dan lain sebagainya kan. Jadi kamu butuh teman-teman untuk cerita dan lain sebagainya. Ternyata dari temanmu untuk deep talk dan lain sebagainya, kamu malah mendapatkan inovasi dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu. Jadi menurutku kembali ke konsep tadi. Jangan ajak aku bermain, maka aku akan belajar. Jangan ajak aku belajar, maka aku akan bermain. Waduh. Cakep banget pesannya dari Mbak Eka ini. Jadi teman-teman
terus optimis buat kuliahnya, belajarnya juga semangat, mainnya tapi juga jangan lupa karena memang kita harus seimbang ya Mbak antara Betul. bermain sama belajar Belajar. juga. Baik Kak, aku mau ucapin terima kasih udah mau datang ke Sama-sama. sini berbagi pengalaman bersama teman-teman semuanya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode di Titeni berikutnya. Bye bye.